Halo, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kamu dengan menceritakan alur film Operation Fortune. Film ini rilis tahun 2023 yang dibintangi oleh mamang saya, Jason Statham. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Berlatar belakang London, Inggris, diperlihatkan seorang agen yang bernama Nathan dipanggil oleh menteri. Sebut saja dia Tuan Kingston. Nathan diminta untuk menemukan benda yang dicuri oleh mafia pada 2 hari yang lalu dari kargo fasilitas penelitian di Ukraina, di mana benda itu disebut senjata handal yang bernilai 10 miliar dolar. Kingston menjelaskan jika benda tersebut jatuh ke tangan yang tidak tepat, dunia akan hancur lebur, sehingga dia meminta bantuan Nathan yang cara kerjanya licik dan brutal. Kemudian Nathan mengenalkan mata-matanya yang sangat pro player. Dia bernama Orson Fortune. Pak Menteri yang sempat tidak menyukai sosok Orson dan bayarannya sangat mahal, kemudian Nathan menjelaskan jika Orson orang yang mampu menyelesaikan tugasnya dalam segala medan rintangan. Mau tak mau, Pak Menteri pun menyetujuinya. Nathan pun segera terbang ke Maroko, salah satu tempat Orson berlibur. Sampai di hotel tempat Orson tinggal, Nathan langsung menawarkan pekerjaan untuknya. Namun Orson menolak dengan pekerjaan yang ditawarkan Nathan karena dia sedang berlibur dengan pacarnya. Setelah Nathan menjelaskan pemerintah membayar mahal untuknya, serta ada benda yang sangat berbahaya telah dicuri. Mereka pun pergi karena harus segera mendapatkan benda itu sebelum dijual ke pasar gelap. Dalam perjalanan, Nathan memberitahu bahwa akan ada tim 2 orang, yaitu Sarah Fidel, ahli IT, dan JJ Davis, ahli dalam segala hal. Tiba di Madrid, mereka menemui JJ dan Sarah. Rupanya Sarah merupakan mantan tim Meg. Meg adalah agen yang tidak disukai Nathan dan Orson. You can call her John if it makes you more comfortable. Di bandara, Orson meminta Sarah untuk memantau dari CCTV, sedangkan Orson dan JJ berjaga di lapangan. Mereka memata-matai seorang perantara yang membawa drive. Melalui bantuan CCTV, Sarah terus memantau pergerakan si perantara. Namun, aksinya digagalkan dengan komputernya diretas kembali oleh agen Mike. Orson yang menyadari kejanggalan itu, rupanya Mike juga mengincar drive tersebut. Jaringan komputer yang kembali normal, Sarah memberitahu bahwa di belakang Orson ada orang yang menghampirinya. Saat si kakek keluar, dia digandeng oleh anak buah Mike, namun Orson berhasil menghajarnya. Saat si kakek dibawa ke dalam mobil, rupanya dia terkena serangan jantung. Kemudian dia meminta Orson untuk berpura-pura menjadi si kurir karena orang yang akan membeli drive tersebut tidak mengenal wajah si kurir. Saat berpacu waktu dengan mengunduh isi drive, mobil mereka dibegal oleh rombongan si jahat Mike. Beruntungnya saat mobil berhasil dibobol, isi drive pun berhasil diunduh. Di sana Mike melihat si kurir sudah mati dan meminta drive-nya diserahkan. Setelah bubar, mereka pergi ke Madrid untuk melihat siapa pembeli drive tersebut. Di salah satu kafe, saat pembeli membawa tasnya, Sarah mengkonfirmasi bahwa si pembelinya bernama Ben Harris. Ben Harris merupakan pengacara mafia Greg. Melalui data komputer, Sarah memberitahu bahwa Greg akan mengadakan acara amal. Sebelum pergi ke acara amal, mereka pergi menemui seorang bintang film yang bernama Danny Francesco. Jack, get out of the fucking car! Greg Simmons, favorite movie star. Karena Greg menyukai Danny, dia ditugaskan untuk mencari perhatian Greg agar lebih dekat dan mudah untuk mengakses nomor teleponnya. Walking on set. Off the wine. Concentrate on getting into Greg's phone. Tiba di kapal, mereka langsung mendapat perhatian Greg. Di sana, Greg juga mengenalkan sponsor acara amal tersebut, yaitu Trent dan Arnold. Singkat cerita, saat asisten mengambil handphone Greg, Sarah melancarkan aksinya dengan membuntuti si asisten. Sarah harus berada dekat dengan handphone Greg agar mudah diretas. Namun, tiba-tiba datang Ben Harris. Mau tak mau, Sarah pun harus mengalihkan perhatiannya dengan cara terus mengobrol sampai peretasan selesai. Di sisi lain, Orson melihat anak buah Mike yang berpura-pura menjadi pelayan. Di sana, Orson menakut-nakuti Vincent dan menyogok dengan jam tangan. Vincent yang tak puas dengan hal itu, Orson pun menghajarnya.
Tak lama kemudian datang rekan bisnis Greg yaitu Alexander. Rupanya Alexander pun mengidolakan Danny, kemudian mengajak untuk foto selfie. Singkat cerita, melalui penyadapan, JJ dan Nathan mendengarkan percakapan Greg dan Alexander. Rupanya Greg hanya perantara dalam penjualan senjata alat yang harganya 10 miliar dolar itu. Nathan menanyakan kepada menteri kenapa Mike selalu ikut campur. Pak Menteri pun tidak tahu dan masih mencari tahu siapa yang memperkerjakan Mike. Di sana Nathan memberitahu Pak Menteri bahwa Alexander menjual senjata tersebut yang penjualnya masih menjadi misteri. Merasa penasaran dengan apa yang dimiliki Alexander, mereka pun merencanakan peretasan pada laptopnya. Namun Orson harus melakukannya seperti perampokan. Orson yang tiba di rumah Alexander langsung menyalakan gas tidur. Setelah semuanya tertidur, dengan dipandu Sarah, Orson pun masuk ke kamar Alexander dan berhasil mendapatkan laptop Alexander. Whatever they control, I can control better. Setelah selesai, Orson harus mengambil beberapa perhiasan untuk mengelabui agar seperti perampokan. Saat Orson hendak pulang, ada dua penjaga yang menghalanginya. Di rumah, sambil mendengarkan percakapan Greg dan Cassie, mereka membahas rencana selanjutnya. Di mana Orson dan JJ pergi ke Ukraina untuk mematai-matai Kosim. Sedangkan Sarah dan Danny kembali menemui Greg untuk mengetahui apa yang akan dibeli Greg. Tiba di Turki, Sarah dan Danny diajak masuk untuk memperlihatkan mobil legenda yang disukai Danny. Saat Danny test drive mobil itu, Sarah pun melakukan aksinya dengan meretas CCTV di rumah itu. Seperti terlihat normal pada layar CCTV asisten Greg, lalu Sarah mengecek data pada komputer milik Greg. Rupanya berkas yang dikirim Kasim hanya pembelian senjata ilegal biasa. Merasa biasa saja, Nathan menyuruh Orson dan JJ untuk kembali. Namun di sana Orson melihat Kasim menaruh koran lalu pergi, dan Mike membuntutinya. Serta Orson merasa aneh jika Greg menyuruh Ben terlibat mustahil ini soal jual beli pistol, sepertinya itu hanyalah kedok. Dengan bantuan penyadapan JJ, Orson pun dipandu mengikuti Ben Harris. Namun dalam perjalanan Orson ketahuan. Yes, sir. Ben Harris yang berhasil kabur dari Orson menuju atap gedung. Dia mengelabui Orson dengan menyimpan ponselnya pada orang lain dan menjatuhkan ke bawah. Saat dikonfirmasi itu bukan Ben Harris oleh JJ, Ben pun datang dari belakang dan terjatuh. Kembali ke rumah, JJ mengkonfirmasi bahwa data yang diretas Sarah pada komputer Greg itu merupakan password untuk membuka kunci drive. Nathan mengatakan alat yang dicuri Alexander untuk dijual melalui perantara Greg, yaitu Ben yang sudah mati. Rupanya Ben akan dijemput oleh anak buah Alexander. Sebagai gantinya, Orson akan berpura-pura menggantikan Ben sebagai perantara. Namun sayangnya Ben harus menelpon Greg untuk mengkonfirmasi kata sandi tersebut. Nathan memberitahu Sarah Ben sudah mati dan meminta rekaman suara Ben untuk dijadikan penyadapan penyamaran suara Ben saat nanti menelpon Greg. Tiba di lokasi, Orson dibawa ke si pembeli alat tersebut dan si pembeli ingin mengkonfirmasi keaslian dari alat tersebut. Dengan panggilan suara yang sudah dirubah, Orson pun menelpon Greg. Tak mencuri hal tersebut, Greg pun memberikan kata sandi alat itu. Saat uang 10 miliar ditransfer, salah satu orang di sana mengetahui Orson bukanlah Ben Harris. Keributan pun terjadi. Saat Orson membawa alat itu, tiba-tiba anak buah Mike datang menghadang dan membawa alat tersebut. JJ melihat Mike berkhianat membunuh para pembeli dari Ukraina itu, kemudian pergi. Lama kemudian, tim IT Greg menemukan sinyal peretasan. Rupanya ada seseorang di dalam rumah yang meretas komputer Greg. Sarah yang sedang meretas berhasil juga menggagalkan transferan uang 10 miliar itu, lalu kabur bersama Danny. You stop Danny Francesco and whoever the fuck that. Dengan bantuan roket helikopter, Orson berhasil menghentikan mobil yang mengejar Sarah. Di dalam pesawat, Orson mempunyai ide untuk bekerja sama dengan Greg dalam menemukan alat itu. Namun Danny ketakutan untuk menemui Greg kembali. Di sana Orson menjelaskan bahwa dia akan memanfaatkan bukti kejahatan Greg agar Greg mau menyetujuinya.
Saat mereka meminta bantuan Greg menolaknya. Namun berkat Danny yang membujuknya, Greg setuju untuk membawa mereka ke si pembelinya, yaitu Trent dan Arnold. Malam hari, dengan bantuan drone, Sarah memandu pergerakan Orson untuk melumpuhkan para penjaga. Tiba di ruangan, terlihat Max sedang menjual alat itu kepada Trent dan Arnold. Rupanya alat itu akan digunakan untuk mengacaukan sistem perbankan. Di sana, Greg menakuti mereka dengan ledakan bom agar untuk segera mentransferkan uang kepada rekening Greg. Setelah Greg pergi, terlihat Trent dan Arnold panik khawatir rumahnya akan diledakkan juga. Namun John mengkonfirmasi jika kita tidak membutuhkan mereka lagi, karena dia berhasil meretas semua keuangan Trent dan Arnold. Setelah semuanya mati, Orson tiba di lokasi dan menemukan kopernya. Namun dari belakang, Mike menghampiri, lalu bom. Setelah misi perebutan alat itu selesai, mereka menemui Nathan. Di sana, Nathan menawarkan satu pekerjaan lagi dengan bayaran fantastis. Namun mereka menolaknya. Film pun tamat.